Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Well, class, thank you very much for time coming to my class again. Actually, it is the second meeting of us to learning essay writing. And as we know, the schedule is rescheduled, but it's no problem. We continue our study at 1:30 on Wednesday. And I hope that for today, have a nice discussions about our material. So I already choose Vivi Novita as moderator for today to uh, control all of the discussion today, um, from starting from the presentation until discussion later on. Let's see. Let's give to Vivi Novita to continue the presentation and discussion. For Vivi, have to yours. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I'm here as a moderator in this presentation. We are from Group 1. The member is me, Vivi Novita, and then Shania Delila, Sofia Listika, Khairul Nafri, and Anissa Rahim. We want explain to you about pre-writing. Okay, first, the material is about pre-writing. Before we want to writing or we want to begin to write, we can decide what we are going to write. The first step is choosing and narrowing the topic. Now, how we can choose the topic for a paragraph? First, choose a topic that is not too narrow. It is not limited or brief, because a narrow topic will not have enough idea to write about. The example of narrow topic is maybe the age of my brother and sister is too narrow, and the school is very important to us. The second, we can choose a topic that is not too broad or general. A broad topic will have too many ideas for just one paragraph. One paragraph consists of 5 or 10 sentences. The example, choosing a topic that is not too broad is you can choose like maybe beach or school. Okay. I want to continue to the step of pre-writing. We can say that is brainstorming. What is the definition of brainstorming? Brainstorming is a way of gathering ideas about a topic, tying of a storm. So, thousands of drops of rain are coming down together. Now, imagine the thousands of ideas down together to your paper. Jadi, dalam penulisan brainstorming ini, kita hanya menuliskan apapun yang terpikirkan oleh kita. Kita tidak memilah apakah itu bagus atau tidak, atau apakah itu berguna atau tidak, atau apakah itu lucu atau bodoh, atau bagaimana. Kita hanya menuliskan semuanya saja ke dalam kertas, karena tujuan kita dalam brainstorming ini adalah mengumpulkan ide sebanyak-banyak yang kita bisa. Oke? Untuk 3 tipe dari pre-writing ini bisa dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Bagian making a list akan dijelaskan oleh Anissa Rahim. Kepada Anissa, the stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan about making a list. Making a list.
In this type, you write single word, phrase, or sentence that are content to your topic. Kita memilih kata atau kalimat untuk topik kita. Selanjutnya, free writing. What is free writing? Free writing is write down anything that comes into your mind over and over for 5 until 9 minutes, regardless of spelling tanpa memerhatikan spelling, grammar, style, dan lain-lain. Menulis bebas ini memberikan kebebasan untuk menentukan apa yang ingin kalian tulis tanpa mengkhawatirkan aturan ejaan. Okay, the next session will we will go to Shania Delia. She will explain about mapping. Okay, I will explain about mapping. In mapping, you should prepare a whole sheet of paper, and then the topic, you should write the topic and make a circle around it. And after that, we put next idea in the circle above or below your topic and connect with lines. And the lines show that the two ideas are related. Okay, the next material will Sophia will explain about editing. Sophia, the stage is yours. Okay, the next is editing. Editing, we do after we have gathered plenty of ideas, and we will need to go back and edit them. There is the time to choose which ideas are the most interesting. Jadi editing itu dilakukan sesaat setelah pembuatan kerangka yang bisa dibentuk dari mapping atau cara lainnya. Langkah melakukan editing adalah dengan menentukan bagian dalam kalimat yang akan digantikan atau diubah maupun ditambah. Sekian. Okay, we will give example to you. Sophia, please pin your screen. Okay, this part, Irul will explain about this mapping. Okay. Here we have an example, an article. The title is "Schools in Washington D.C. Experiment During Health Crisis." If we use mapping type, we can see here the main topic is COVID-19. And after that, from the title of the article, we can, after the COVID-19, we can see school during health crisis as the, in mapping, I'm gonna repeat this. Okay, I have an article, and it is schools in Washington D.C. experiment during health crisis. In pre-writing, as in mapping, the main topic of this title is school, and school in Washington D.C. After that,
we can make a line to COVID-19 as a health crisis title, and try to draw it as a map. I think that's it. Vivi, it's yours. Turn. Yes, Rul. Turn. Gantian. Oh. Okay. That's our mapping. You can see our article, so you know what apa yang kami bedah di dalamnya. Awalnya kami mencari sebuah artikel, kemudian kami mencoba mencari tahu bagaimana cara sebelum artikel itu dipublish, bagaimana cara pembuatannya, dan apa yang digagaskan dalam artikel tersebut. Okay, this part you can give us a question, please, if you don't understand about that. Nina, please. Yes, Nina, please. Okay. The question is, what is important make mapping is if you wanna make essay writing. Jadi kalau kita buat essay writing tuh, apakah penting kita membuat mapping? Okay. Thank you. Oke. Saya akan langsung jawab pertanyaan dari Nina. Berbagai cara yang dilakukan sebelum menulis itu bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Contohnya tadi sudah ada brainstorming, free writing, make a list, and mapping. Nah, berbagai cara ini bebas untuk dipilih. Mapping itu biasa digunakan untuk penulis apabila dia malas menuliskan keseluruhan dari ide-idenya. Jadi dia dalam mapping itu hanya menuliskan inti-inti pokoknya saja. Untuk penjabaran nanti dia akan mencari sendiri gitu. Jadi mapping banyak lebih digunakan dari sebelum menulis karena itu akan menghemat banyaknya kita menulis. That's for me, Nina. Okay, V, thank you. You're welcome. Okay, anyone? Yeah, I hope that every group asks to replace your group, asking to the group one. How many group we have? We have 5, 6. 6, sir. So I hope that there are 5 questions. Nina, what's group you are? 4. Group 4. Okay, group 2, 3, 5, and 6. Please ask to group 1. Okay, from another group. Do you want us ask a question for us? Kelompok 4 boleh nanya lagi nggak? Bagian sama yang lain gantian, jangan lompat terus. Ya orangnya nggak ada yang mau nanya. Iya, masih ada yang nggak paham ya, Hasan? Iya, yang lain lah, yang lain. Ayo kelompok 2, 3, 5, 6. Me? Oke, Gufron. Okay, Gufron, please. Okay, thanks, Vivi. What is the right way to create the brainstorming? Cara yang tepat untuk membuat suatu brainstorming. Thank you. Is it clear?
Yes. Okay. Gufran, can you give us a time for answer your question? Oh, no problem. Oh, Sure. thank you. Thank you. And the others? Yeah, Dia. You can ask to the group. Okay, no problem. Yeah, because the other group still not asked to that group. Dia circle you. Dia. Nggak ada jaringan tuh. Kok diam? Vivi, I have a question. Yeah, please, Amirul. Okay, my name is Samir Hasan from Group 4, and my question is, gimana caranya mengambil, kan tadi kita menentukan misalnya pakai cara brainstorming. Terus gimana caranya supaya kita bisa merangkum brainstorming tadi menjadi sebuah tulisan yang lebih bagus gitu. Misalnya kita anggap dalam brainstorming itu semuanya kita anggap penting. Gimana? Vivi, aku boleh nanya nggak? Aku Oke, tadi thank you, dipanggil Vivi. ya. Udah habis giliranmu, aku lagi. Apa sinyalnya nge-lag kali sini, ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, walillah. Vivi, aku boleh nggak? Boleh nggak aku nanya? Udah habis giliranmu dah. Gimana, Tanpa- Sir? Gimana, Sir? Dari kelompok 4 semua yang nanya. Weh, No sumpah, tadi sinyalnya nge-lag, Sir. Dia udah lewat, Sir. Yeah, Putus-putus dia, Sir. yeah. No problem. You can ask. Novi. Gimana, Vi? Ya, dia. Aku. Sabarlah Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Novi Rahayu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. I'm from fourth group. Okay, I want to ask you about free writing. You mentioned before that in free writing we can write freely and without thinking about grammatical rules. So, kalau kita nggak mikirin tentang gramatikal, jadi kita nulis apa aja yang ada di pikiran kita. Terus, ya udah nulis aja sebanyak yang kita tahu. Itu nanti kita pas diedit, tadi kan nggak ada dibilang kita bakal ngedit gramatikalnya aja kan. Kita ngedit apa yang udah kita buat di list tadi tentang kayak kerangka karangannya. Itu gimana nanti? Dah, makasih. Gimana, Nok? Gimana? Maksudnya itu kayak kita kan cuma nulis aja gitu kan. Kita cuma nulis aja tanpa mikirkan grammar. Terus gimana nanti pas penyusunan kerangka gitu.
Yang satu lagi, cara mapping tadi. Gimana cara kita nentuin mapping tadi? Karena ya, actually I don't get it what you say, what you explained before. Karena nggak ngerti gimana kan tadi cara buat mapping tadi itu, karena kalian jelasin juga nggak jelas tadi. Makasih. Okay, once more from Dia. Yeah, Dia. Yes, sir. Okay, my name is Dia Ayorini. I'm from fourth group. I wanna ask Vivi. Tadi yang di bagian brainstorming sama yang mapping tadi tuh kan kita ngumpulin ide-idenya jadi satu karena terus ada tips nggak kita nyeleksi ide-ide tadi tuh biar masuk gitu, biar kena aim kita untuk nulis tuh di mananya gitu, bisa nggak? Ada tipsnya gitu? Dari sekian banyak ide-ide tadi kita nyeleksinya tuh gimana gitu? Memilahnya. Ya. Okay. Okay, we want answer the question from first question from Gufron. Okay. Okay, so we will answer your question, Gufron. Okay, I will answer the question from Gufron. Jadi cara yang paling tepat untuk menentukan brainstorming yaitu yang pertama dengan menetapkan tujuan. Misalnya buat artikel kan, kita kan udah nentuin temanya. Jadi kita fokus ke tujuan yang itu aja gitu. Terus yang kedua, hindari terlalu banyak kepala atau jangan terlalu memperbanyak ide-ide yang akan tercipta. Mempersempitlah ide-idenya gitu. Dan selanjutnya ide-ide yang udah ada tuh terus dicatat, terus dibuat kayak mapping yang tadi. Balik lagi ke map yang udah kami contohkan tadi tuh, kayak gitu contohnya. Jadi dipersempit lagi ide-idenya ke dalam mapping-mapping yang kayak tadi tuh. Udah, itu aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sophia and Vivi. Oh yeah, I'm from group 5. Sure, I read your name in here, my paper. Sir. Oh, sir. Ya, ya. Ada pertanyaan belum terjawab. Terus butuh waktu gimana, sir? Okay, no problem. Okay. But just as the first, again the questions for make it clear from Amirul Hasan tadi, Novi and siapa tadi? Dia. Ya. Again, ya. Ya, Vivi Amirul Hasan tadi asking about what? Tentang brainstorming, sir. What is he asking? What is focus on? Mic-nya mute, Vi. Amirul, what your focus on your questions about the brainstorming? Cara merangkum brainstorming tadi, sir. Misalnya semua itu padahal kita anggap penting, tetapi kita mau lebih meringkasnya lagi. Okay, it's mean that you are similar question with siapa tadi? Dia Ayu ya. Selection. Itu selection. Mirip.
Ya, bisa sekali jawab. Novi, your questions? Apa tadi ya? Free writing. Free writing without editing, ya? Yeah, sir. Without editing. Okay, that's questions. A simple question, is it? I hope that the first question I'm about to answer. Dah. Oke, pertanyaan tentang mapping punya Novi ya? Bakal dijawab sama Syedna. Typing dia. Ya, mapping sama free writing. Oke, tentang free writing bakalan dijelasin sama Anissa. Tentang mapping sama Shania. Mappingnya bisa dilihat di pembagian layarnya punya Sofia. Jadi di mapping ini kan dari ide-ide yang kita dapatkan itu nanti kita tulis di kertas. Nanti yang berhubungan dengan ide itu baru kita sambungkan menjadi poin-poin. Kan ini topik utamanya kan returning to school. Lalu itu returning to school-nya saat COVID-19. Nah, ini kan nyambung ke atas satu. Dari artikel yang sudah kami bagikan itu. Dari artikel itu juga ada materi misalnya terus ada aktivitasnya apa aja yang dari returning to school-nya itu. Udah sih. Oke. Tentang free writing-nya, Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Jadi kan free writing tadi. Jadi kan free writing tadi itu kan kita menulis semua ide-ide kita yang keluar dari pikiran kita. Nah, dari sana itu mana penjelasannya ya? Nah, setelah kita kumpulkan semua yang kita tulis itu selama 5 sampai 10 menit itu, selanjutnya kan ada editing. Jadi
kita tuh membutuhkan editing tersebut buat memilah dari free writing kita tadi untuk menjadi sebuah pembahasan yang tentang Washington tadi. Jadi di free writing itu Nisa kita udah nulis kayak udah jadi essay atau kita masih cuma list-list doang? Cuma nulis-nulis doang. Soalnya kan kita nulis apa yang kita pikirkan gitu. Nulis udah bentuk paragraf atau kita cuma kayak nulis doang? Nulis doang kayak misalnya sekolah, terus tempat kantin gitu, terus nama-nama sekolahnya gitu. Nanti kita edit lagi, kan ada editing lagi tuh kan di bawah brainstorming itu dekat PDF-nya itu kan ada editing edia. Jadi semua yang udah kita tulis tadi semuanya dalam free writing itu kita edit lagi menjadi sebuah kalimat. Jadi di free writing ini aku tanya lagi, itu kita nulis udah jadi kayak apa ya? Kayak tadi kan Anissa bilang kayak kantin atau sekolah itu kan udah kayak isi jadinya. Atau kita cuma nulis kayak kalimat, udah jadi satu kalimat atau cuma kayak isi dari kalimat itu aja ditulis. Kalau dari inti aja kan itu udah jadi kayak mapping jadinya. Itu tuh cuma tulisan biasa. Seperti kita kayak kan belum jadi kalimat itu kayak cuma nulis tadi siang makan di sekolah ada tadi siang makan, pokoknya kita menulis apa yang kita ingat gitu di pikiran kita secara langsung, nggak pakai mikir gitu. Apa yang terpikirkan kita tulis, apa yang kita pikirkan kita tulis. Oh, mungkin di free writing. Kita nulis coret-coret sebelum buat esai jadinya kan? Iya, coret-coret. Terus kalau yang mapping itu kita harus buat jadi dengan gitu kayak bagan tadi itu kan mapping kayak cuma buat idenya kayak langsung apa namanya inti pokoknya aja langsung nggak perlu kita jadi denah. Kan kadang kita paham juga tuh tanpa denah. Apa sih nggak dengar, macet? Mungkin maksud Nopi itu gini, free writing itu udah berupa gimana ya? Udah berupa pengembangan ide-ide gitu. Nah, di editing nanti itu kita tuh tinggal ngedit. Ini tuh udah masuk belum sih tujuan kita nulis tuh buat apa? Terus kita ngedit, mungkin ada grammatical error, mungkin ada yang melenceng dari topik yang kita bahas. Mungkin Nopi maksudnya gitu. Apakah seperti itu atau masih berupa pikiran-pikiran yang abstrak gitu mungkin? Iya dia kayak masih tulisan-tulisan biasa aja. Berarti tulisan-tulisan abstrak. Ya kayak tulisan abstrak sebelum ditulis. Coret-coretan atau sudah berupa paragraf-paragraf atau kalimat-kalimat? Bisa jadi dari kalimat, cuman kan kayak masih belum beraturan. Kata-kata aja itu belum beraturan. Susunannya mungkin kayak gitu. Kalau free writing itu dia memang berupa kalimat, tapi masih kalimat-kalimat pokok, kalimat inti isinya. Jadi dia nggak sama-sama mapping. Mapping itu kan tujuannya untuk mempersedikit penulis, biar ide itu tadi kayak seolah-olah tidak cepat hilang. Jadi kayak inti-intinya aja. Misalnya kalau di free writing, kita bakal menulis makan siang di tengah gunung misalnya. Nah, kalau untuk di mapping, setidaknya kita tuh cuma nulis hanya makan. Jadi pokok-pokok kalau di mapping itu benar-benar pokoknya saja. Sedangkan kalau di free writing itu memang dia sudah satu kalimat. Tapi jadi bisa banyak ide pokok aja gitu. Terus jadi bisa sama kan jadinya. Bisa tuh kalau buat kerangka-kerangka kan kayak gitu. Kalau Nopi tidak jelas.
Enggak, jadi ini sama kayak making a list gitu, kayak writing. Karena kan kalau kita biasa buat kerangka karangan, kita disamakan siang, di binong, terus untuk kalimat selanjutnya, itu kan? Iya. Iya, seperti itu nanti. Iya, seperti Ya, makasih Pipi udah paham. Okay, next question, Irul. Explain about that. Can you repeat? Bisa ngulang pertanyaannya nggak? Pertanyaannya itu berkaitan. Kalau pertanyaan Amirul Hasan, bagaimana cara merangkum ide-ide dari brainstorming? Sedangkan kalau pertanyaannya dia, bagaimana cara memilah ide-ide brainstorming? Jadi itu tuh sebenarnya sama aja. Memilih kalimatnya itu gimana dari yang banyak, kan kita tulis semua tuh. Bagikan titisan hujan itu gimana cara milih kalimatnya yang sesuai sama yang kita inginkan. Kan dalam brainstorming kita mengumpulkan ide-ide yang sudah kita buat dalam sebuah kalimat. Ini ide bukan satu ide, tapi banyak ide. Ya seperti yang dibilang Vivi tadi, makan di tepi gunung itu satu ide, atau berselancar di laut itu juga satu ide. Jadi untuk memilih ide-ide yang sudah kita tuangkan dalam brainstorming, kita cuman memilih salah satu dari itu, mana yang paling menarik untuk dibahas untuk dijadikan sebuah artikel. Misalnya saya sebut satu judul lagi, misalnya ada satu berita hangat atau viral tentang DPR. Maka menulis artikel tentang DPR adalah pilihan terbaik. Maksud saya menggunakan ide tentang DPR gitu. Kita udah ngumpulin ide tentang DPR sangat banyak. Jadi mana yang paling cocok atau paling menarik kita gunakan dalam sebuah artikel. That's it. Any question? mungkin maksudnya bisa kita ambil salah satu ide dari yang paling banyak kita pikirkan di situ. Misalnya kita bahas DPR, misalnya kita nyatatkan di situ ada misalnya 10. Nanti satu lagi kita bahas misalnya presiden, cuma ada 3 pembahasan di situ. Jadi yang kita ambil ide utamanya yang DPR gitu. Ya, karena itu paling menarik untuk dibaca dan untuk dibaca oleh orang-orang gitu kan. Oke. I see. Thank you, Khairul. Yap, Amirul. Oke, baiklah. Itu saja penampilan dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Gimana, Sir? Closing. Okay. Thank you for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, beautiful. Thank you. Let's see. Nice presentations, nice discussions, and actually very hot. Yeah. For the discussions, and I hope that we'll continue for the next group. Still hot discussions, but I just reflect what did we do before. Just giving additional and giving contributions to the presenter and also for these discussions. Let's see. Firstly, I appreciate to all the speakers. You can separate your material and able to
explains about that, but I hope that more creative anymore, lebih kreatif lagi lah dalam penyampaiannya, and also the material. What will you explain must be clearly with your PowerPoint also, bisa dengan PowerPoint, bisa dengan terserah Anda mau sekreatif mungkin, harusnya Anda bisa menampilkannya. Ya, kalau meskipun tadi kan sudah spread materi tadi itu, sudah dibagi-bagi materinya. Presentingnya harus juga menarik, interest juga. Bagaimana Anda bisa menjelaskan tentang, ada yang bilang tadi brainstorming, ada yang making list, ada yang mapping. Mappingnya seperti apa, lengkap dengan contoh-contohnya harusnya tadi dengan simulation also. Termasuk tadi yang saya inginkan ada yang apa itu ya, dengan artikel langsung, direct to article example-nya. Meskipun ya belum nampak kali tadi itu, baru sedikit saja direct artikelnya saja. Oke, untuk kedepannya kelompok 2 saya harap dikurangi kekurangan seperti ini, contohnya lebih jelas lagi. Oke, next for the discussions for next weeks, I hope that all of the members on that group replacing your group to asking. Jadi tidak lagi kelompok 4 aja yang banyak kan tadi sudah di kelompok 4 saja itu banyak yang bertanya tadi. Saya harap nanti ke kelompok yang lainnya harus juga bisa bertanya. Kita ada 2 sesi. Sesi pertama 3, besok minggu depan kita coba, minggu depan sesi pertama 3 pertanyaan, sesi kedua itu 4 pertanyaan. Kita kan ada 6 kelompok. Ya. Jadi ada tambahan 2 pertanyaan untuk bagi yang kelompoknya mau bertanya kembali. Nah, jadi hanya ada 6 pertanyaan saja. Nggak usah banyak-banyak kali. Oke. Jadi bisa kita kontrol, nanti moderatornya bisa mengontrol seperti itu. Dikumpulkan dulu 3, kemudian you have time to reflect and then answer the questions. Nah, after that I'll open again to the next session. Ya. Itu aturan yang harus kita perbaiki dalam diskusi kita ke depannya. Nah, sampai di sini jelas dulu? Understand all? Yes, sir. Okay, let's see. I want to reflect the discussions for the all of the discussions. Saya coba presentasikan ini. Ya, ini materi yang ada di kelompok 1 ya. Rewriting, getting ready to write. Nah, sebelum kita masuk kepada poin ini, coba diimajinasikan. Imagine that you getting ready to write. Ketika Anda mau menulis, nah kan. Tetapi Anda fokus kemana? Tulisan dalam bentuk apa? Artikel kah, paragraf kah, atau kalimat kah, atau word. Nah, ini dasarnya. Anda kalau mau menulis itu ada tujuan, mau nulis apa sih gitu ya. Mau nulis kata kah, mau menulis kalimat kah, artikel dalam bentuk essay. Nah, jadi kan ini berbeda, akan sangat berbeda. Kalau bikin paragraf juga itu sangat berbeda. Nah, karena materi kita ini adalah essay writing dalam bentuk artikel, nanti jadi getting ready to write and essay writing pasti akan berbeda. Karena essay writing itu adalah kumpulan dari beberapa paragraf. Jadi ide-idenya itu akan berbeda. Let's see. Langsung saja kepada saya bilangnya choosing the wrong topic itu kan topik itu kan fokus, what idea focus on. Nah, ide apa yang Anda fokuskan ya dalam satu cerita itu. Anda mau misalnya ini tadi ada contoh tadi tentang cerita DPR. Sekarang DPR dalam perspektif yang mana? Apakah perspektif kegagalan DPR-nya, apakah perspektif kehebatan DPR-nya, apakah perspektif dari apa yang terjadi hari ini? Kan berbeda juga itu. Ya, kalau terjadi ini makin luas ya. Jadi kalau misalnya Anda bilang itu
DPR yang terjadi hari ini, berarti bisa ada kehebatannya, ada juga tentang keburukannya. Nah, berarti kan berbeda ini idenya, perspektif-perspektifnya. Jadi topik ini untuk Anda pilih, karena kan balik lagi ke keinginan Anda, mau Anda lihat dari segi mananya itu kan. Tetapi ingat, you write in article, you write in essay, berarti ada beberapa paragraf yang ingin Anda bikin gitu. Hanya seumum mungkin Anda bikin topik sentence of your team, ya. Jadi nanti Anda bisa bikin judulnya itu yang interest, tetapi isinya itu sangat fokus. Paragraf nanti karena ini kan berhubungan dengan combining among paragraf itu ya, dengan paraphrase Anda. Paragraf awal itu kalau opening paragrafnya itu, ini kan saya sudah masuk kepada kelompok 2 ini, tetapi harus kita ketahui dasarnya Anda menulis itu apa sekarang, apa yang ingin Anda fokuskan menulisnya itu kan, menulis essay. Berarti ada beberapa paragraf. Nanti akan menjawab juga pertanyaan-pertanyaan yang keraguan dari beberapa tadi, kenapa kok kita edit atau bagaimana, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ya. Kalau kita sudah menulis kalau kita menulis paragraf saja, it means that you focus on that paragraph. Ya. Hanya menulis contoh tadi paragraf tentang keburukan dari DPR, ya paragraf tentang keburukan saja. Kalau menulis paragraf tentang kehebatan DPR, ya kehebatan DPR saja. Tapi kalau jika essay, Anda bikin generate your idea for all of the paragraph. Nah, nanti arrangement-nya bagaimana? Nanti ada bagian arrangement nanti di kelompok lain untuk menjelaskannya itu. Nah, ini poin pentingnya pertama itu dalam narrowing topik itu. Anda harus berpikir seumum mungkin apa sih tulisan Anda itu mau diarahkan kemana tulisan Anda itu gitu ya. Nah, jadi makanya jangan sampai topik Anda itu limited ya, terlalu terbatas gitu. Harus seumum mungkin, segeneral mungkin Anda bikin apa. Harus sangat bisa dikembangkan. Oke. Sampai di sini jelas semua? Baru satu poin ini, satu poin penting. Jelas, Sir. Jelas, Sir. Ya. Kita masuk kepada brainstorming. Ya. Jadi memang ada nih 3 nih, ada making list, ada free writing, ada mapping. Tetapi kita ketahui dulu, what is brainstorming? But brainstorming it's a way of gathering ideas about a topic. Nah, sangat jelas sekali. Anda mau generate idea, tadi sudah saya contohkan tadi kan. Ada beberapa ide tadi, saya sudah contohkan 3 tadi ide tadi ya. Kejadian DPR hari ini, ide juga itu. Kemudian kehebatan dari DPR, kekurangan dari DPR. Sudah ya. Ini kan gitu ya. Boleh list tadi, boleh bikin 3 list tadi. Kemudian ada yang free writing, ada yang mapping. Kalau free writing bisa jelas lebih lanjut. Mapping ini kan sudah jelas ini. Saya bikin misalnya what I study, favorite subject, history, bla 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 bla, ini lengkap ya. Mappingnya untuk menggabung-gabungkan semuanya ini ya. Jadi kan satu paragraf ya kan. Kalau favorite subject, English, travel, job, ini satu paragraf. Kemudian history, discuss, Thomas reading itu satu paragraf. Dari berapa ide tadi itu, berarti Anda bikin paragrafnya itu daripada poin-poin pentingnya. Jadi kalau itu mappingnya, seperti itulah mapping ya sebenarnya ya. Jadi dari favorit subjek itu, favorit subjeknya apa? Bahasa Inggris. Tentang apa bahasa Inggris yang kamu favoritkan? Tentang travel sama job. Jadi kamu tinggal menulis satu paragraf tentang bahasa Inggris sebagai favorit subjek dalam bentuk travel ataupun job. Itu satu paragraf itu. Oke, itu mappingnya. Dan juga free writing akan seperti itu juga. Ini bukan bikin kalimat saja. Free writing di sini adalah langsung directly making your essay.
Bukan Anda bikin kalimat-kalimat seperti ataupun kata-kata yang ingin Anda munculkan idenya. Tapi free writing ini directly in essay. Langsung mengarang bebas, mengarang indah. Ya, tulis apa yang Anda pikirkan. Bla 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 semuanya sampai nanti berapa paragraf bla 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 bla. Oke, 5 sampai 7 paragraf boleh itu. Ya, oke boleh itu. Berarti ini dalam bentuk essay free writing-nya di sini. Ada pernah menulis apa ya? Unforgettable memories gitu ya. Unforgettable memories-nya seperti apa tulisannya? Kan pasti ada tulisannya itu yang di atas dan ke bawah, ya. Itu free writing, masih bebas, bukan pre writing ya. Kalau pre itu preparing untuk menulis. Kalau free writing itu adalah menulis bebas. Sangat beda itu. Jadi draft semua. You are still on brainstorming. It means that you have a draft to write. Kan masih dalam bentuk preparing, dalam menulis, masih dalam prepare draftnya. Nah, barulah setelah Anda dapat brainstorming tadi, Anda editing ideas. Di sini bukan editing your apa ya? Your sentence, your apa? Ini editing ideas. Pertanyaan tadi kan bagaimana untuk menseleksi ide-ide tadi gitu ya. Nah, selection ideas ini barulah Anda bikin favorit subject English, travel, job ya. Itu kan satu bagian package ya. History, the past, too much reading, become a teacher. Itu satu ide. Yang mana yang akan Anda jadikan paragraf 1, 2, 3, 4, 5 itu editing ideasnya itu. Jadi ada selection juga di sana. Ya. Saya bicara di sini sampai kepada ideas, editing ideas dulu. Berbeda ketika Anda bicara pertanyaan siapa tuh yang menanya tentang apa? Edit grammar, siapa tuh yang bertanya tadi itu? Profesor. Ya. Ketika Anda editing with your grammatical, your sentence, your apa semuanya itu, ya itu dalam review your essay. Ada nanti bagian review your essay itu. Ada reading aloud alone, kemudian review lagi, rewrite again. Nah, disitulah bagiannya. Ini bukan edit yang seperti Anda pikirkan sebelum yang tadi itu. Masih editing ideas. Hanya melihat yang mana sekarang ini ide-ide ini yang dikelompok-kelompokkan. Ya. Kan favorit subject English, travel, job, history, the past, too much reading, become teacher. Nah, ini kan jadi package-nya. Art ya, fotografi, painting, sculpture. Nah, itu satu bagian juga. Dari 3 poin ini, yang mana yang akan jadikan paragraf pertama, 2, dan 3. Nah, itu dia. Ini paket materi Anda hari ini tadi ini. Ya, jadi jelas ya tentang semua ini. Sengaja saya bahasa Indonesia untuk menjelaskannya supaya make you understand. For all of your sangat connected, sangat berhubungan sekali. Kelompok 2 besok tentang materi apa? Kelompok 2. Kelompok 2. Struktur, Sir. The structure. Berarti bagaimana struktur tulisannya itu kan. Jadi pertama narrowing topik, kemudian strukturnya masih dalam bentuk pre-writing juga itu, preparing to write. Belum menulis secara keseluruhan itu. Nah, masih ada partnya lagi tentang structure-nya. Organization writing-nya seperti apa yang dibutuhkan ya. Masih dalam bentuk drafting juga lagi semuanya ini. Oke. Makanya tadi saya sangat batasi pikiran Anda tentang review grammatical. Itu di bagian reviewing. Nah, jelas sekali ya, karena kita editing ideas, masih masuk editing ideas. Nah, yang mana editing ideas tadi? Yaitu selection. Seleksilah yang mana yang mau Anda seleksi. Mana package-nya.
Jadi sangat jelas sekali itu untuk topiknya itu. Berarti sekarang ini belum masuknya Anda baru berimajinasi sajalah. Ya, berimajinasi saja apa yang ingin Anda tulis tentang essay Anda. Yang jelas intinya, if you want to make an essay, you must generate the ideas become a general. Ini poin pentingnya. Harus bisa membuat ide itu seumum mungkin. Karena semakin banyak yang akan Anda tulis, semakin banyak yang akan Anda tulis, ya kan? Karena nanti ada essay writing itu ada opening paragraf, body paragraf, closing paragraf. Ya, teruskan sebuah artikel itu. Ya, bagaimana tuh connecting all the paragraph itu dengan paraphrasing Anda? Bagaimana Anda bisa setiap akhir paragraf itu Anda bisa menghubungkan dengan paragraf selanjutnya. Nah, jadi nanti ide yang akan muncul seperti ini. Paragraf awal ini Anda cerita tentang apa sih yang akan kita bahas, ya kan? Ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Misalnya tadi kan DPR hari ini, kemudian kehebatannya, kekurangannya. Bahasan pertama itu di paragraf selanjutnya, yaitu DPR hari ini. Apa sih yang terjadi fenomenanya? Ya. Kemudian paragraf ketiganya itu tentang tentang kehebatan DPR-nya, kemudian baru kekurangan DPR-nya yang bikin orang apa, baru ditutup. Nah, itu dalam bentuk artikel simpelnya, ya. Nah, itu akan jadi ide-idenya dalam tulisan Anda seperti itu. Sangat jelas ya semua ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu tentang ideas-nya? Jadi saya hanya refleks saja, hanya menekankan materinya saja di sini. Lebih enak kita membahasnya. Oke, saya cukup appreciate dengan kemampuan kelompok 1 untuk menampilkan materinya, the answer, dengan juga Thank you, sir. Ya, terhadap kelas ini, ya. Nanti setelah kita semester tes, ya kita nulis. Anda review aja lagi semua tulisan Anda sampai jadi. Saya bilang akhir semester UASnya adalah publikasi tulisan. Ya, saya udah bilang publikasi tulisannya, nggak usah nunggu lagi. Itu juga untuk nambah akreditasi kampus jurusan kita juga kok, ya kan, nggak ada lagi nunggu hanya dosen saja yang menulis itu. Sekarang sudah diwajibkan kepada mahasiswa untuk menulis. Ya. Nah, jadi gunanya juga, tambahan gunanya untuk Anda ketika Anda bikin skripsi. Ya, Anda bikin skripsi kan seperti ini, Anda akan generate idea Anda dalam tulisan skripsi Anda dan menghilangkan yang namanya plagiarism. Nah, jadi di sini, karena kalau nanti diberlakukan minimal 30% plagiarism, nanti banyak itu akan ketahuan itu yang copy paste dari skripsi sebelumnya. Nah, itu nggak boleh itu. Jadi ada jininnya, ada aslinya dari tulisan Anda itu seperti apa. Oke, cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, Sir. Ya. Bikin skripsi itu boleh ngutip? Kutipan tetap pasti boleh. Tapi bagaimana kita memparaphrase-nya? Contoh, Nunan mengatakan bla 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 bla, kemudian Anda bikin ada struktur tulisannya ya, cara bikin edit itu ya, mengutip itu ada nanti dalam kurung Nunan page berapa begitu kan. Baru kemudian bahasa Anda lagi dalam explanation-nya. Nah, jadi jelas dia. Memang kutipannya tadi dari ide dari seorang penulis ya. Ya Nunan, misalnya ada Nunan, ada siapa itu, ada Jacob, ada siapa gitu dalam tulisan gitu ya. Kemudian setelah Anda kutip itu kan ada nanti simbol-simbolnya dalam kutipan itu. Ada kurung-kurungnya, ada yang kutip-kutipannya itu ada tanda miringnya juga gitu ya, menyatakan itu punya orang ya. Kemudian
setelah kutipan itu, bagaimana Anda memparaphrase, mengungkapkannya dalam bentuk kalimat. Nah, jadi kata Nunan bahwasanya menulis itu tidaklah gampang. Itu kata Nunan. Seperti apa yang tidak gampang itu? Dari pemahaman Anda seperti apa? Anda tulislah nanti pemahaman dari Nunan itu yang tidak gampang itu. Anda tulis dalam bentuk ceritanya, bla bla bla. Yang struktur kalimatnya jelas. Ya kan? Oke. Ada lagi? Nah, cukup ya. Jadi terima kasih sekali for all to join to this meeting. Actually, it is nice opening presentation for today for class 3 A, B, A, C? B, sir. B. Yeah, class B. Okay, I hope that what a wonderful presentations from group 2 next week. Okay, say Hamdalah as the last. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. I think that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next Thank you. Thank you.